Halo teman-teman semuanya, nama saya Vincentius Lodewijk Purba dengan NPM 200907435 dari kelompok 9. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Resepsi Khalayak terhadap Karakter Difabel dalam Film Wonder. Seseorang yang memiliki kekurangan fisik tidak tentu menjadikan hatinya difabel juga. Contoh dalam karakter Augie di dalam film Wonder sebagai penyandang difabel. Namun, pada dasarnya kaum difabel berbeda dengan kaum disabel. Dapat dimaknai bahwa perbedaan istilah disabilitas dengan difabel memiliki perbedaan artian. Difabel diartikan sebagai orang yang dapat melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Sedangkan disabel diartikan sebagai orang yang tidak dapat melakukan sesuatu secara normal. Nah, penggunaan istilah di film Wonder berusaha menampilkan karakter difabel melalui tokoh Augie dengan cara yang dilematis. Karakter difabel tersebut digambarkan sebagai korban diskriminasi dan ketidakberdayaan terhadap stereotip negatif yang menganggap dirinya anak yang berbeda dan aneh. Nah, di sini penonton sebagai khalayak aktif akan menciptakan kesan tertentu dan secara tidak langsung mempengaruhi pemaknaan mereka terhadap kelompok difabel melalui karakter difabel yang terdapat dalam film Wonder. Nah, oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pemaknaan khalayak aktif terhadap karakter difabel yang ditampilkan dalam film Wonder. Nah, melalui penelitian ini, peneliti akan membahas tentang pemaknaan khalayak aktif terhadap karakter difabel yang muncul dalam film Wonder. Lalu, masuk dalam hasil analisis, peneliti mewawancarai 4 informan dengan latar belakang usia dan pekerjaan yang berbeda. Nah, pemaknaan keempat informan tersebut kemudian menghasilkan 3 implikasi. Yang pertama ada implikasi teoritis, kedua implikasi praktis, dan yang ketiga implikasi sosial. Nah, masuk yang pertama yaitu implikasi teoritis. Nah, penelitian ini berhasil memilih makna dominan yang cenderung menampilkan karakter disabel yang menganggap difabel sebagai orang yang hidupnya menyedihkan dan patut dikasihani. Nah, di lain sisi, penelitian ini juga berhasil memilih teks yang menampilkan karakter difabel sebagai orang yang berpotensi sama dengan masyarakat pada umumnya, serta mendapatkan penerimaan dan perlakuan yang sama serta setara dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada implikasi praktis. Nah, dalam film Wonder mengemas isu difabel secara dilematis. Nah, di mana film ini ingin menampilkan sisi positif dari seorang difabel, tetapi masih diikuti contoh praktik-praktik diskriminasi dan sikap remeh yang didasarkan oleh stereotip yang sering dilekatkan pada difabel. Sehingga diharapkan kedepannya tidak memunculkan praktik-praktik diskriminasi dan sikap remeh tersebut. Yang ketiga ada implikasi sosial. Secara sosial, penelitian ini mengharapkan munculnya pemahaman baru di masyarakat tentang karakter kelompok difabel. Diharapkan masyarakat umum bisa memandang kelompok difabel seperti orang-orang pada umumnya, tanpa ada representasi dan stereotip tertentu yang melekat dalam mengenali mereka. Nah, selain itu, masyarakat diharapkan juga bisa mengurangi tindakan diskriminasi pada kelompok difabel dalam segala hal. Sekian dan terima kasih. Halo Miss Vita dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang sudah saya analisis. Saya Vincentius Utama dari kelompok 9. Jurnal yang saya teliti berjudul Analisis Resepsi Khalayak terhadap Gaya Hidup Clubbing yang ditampilkan melalui foto dalam akun Instagram Indo Clubbing. Clubbing merupakan sebuah aktivitas yang sudah dianggap biasa bagi sebagian masyarakat. Clubbing biasanya identik dengan gaya hidup yang berfoya-foya. Nah, pada akun Indo Clubbing ini, di situ tuh berisi banyak banget dokumentasi, foto-foto, dan video dari aktivitas clubbing yang berlokasi di Indonesia. Dengan adanya akun ini, banyak orang jadi mudah mengetahui apa sih yang dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan clubbing, dan banyak orang menjadi penasaran dan tidak sedikit yang akhirnya mencoba untuk clubbing. Nah, aktivitas clubbing ini seakan menjamur di masyarakat. Nah, menurut Nielsen Global Consumer Survey pada tahun 2013, faktor pemicu bergesernya pola konsumsi dari barang menuju gaya hidup adalah diawali dengan tumbuhnya populasi kelas menengah dan kelas atas pada masyarakat.
serta menambahnya pendapatan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam perubahan ini. Selanjutnya itu juga latar belakang pendidikan dan kelas sosial itu juga sangat berpengaruh, dan biasanya banyak orang menganggap bahwa clubbing itu identik dengan aktivitas orang kaya atau bisa juga aktivitas anak muda yang berada dalam kelas menengah dan kelas atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai khalayak terhadap gaya hidup yang ditampilkan oleh akun tersebut. Peneliti penasaran apa sih yang dipikirkan oleh banyak orang setelah melihat postingan foto atau video dari akun ini. Nah, setelah saya membaca dan menganalisis, hasil analisis adalah sebagai berikut. Dalam jurnal ini, penulis itu ingin mencari tahu resepsi khalayak dari salah satu akun tersebut. Nah, penulis akhirnya mencari narasumber, yaitu masyarakat yang ada di sekitar. Nah, sebagian dari mereka itu juga setuju dengan pendapat bahwa clubbing itu identik dengan aktivitas anak muda zaman sekarang. Nah, melihat dari jawaban narasumber bahwa clubbing itu identik dengan hal yang negatif, entah itu minum alkohol, bagi yang perempuan berpakaian yang tidak pantas, dan tidak jarang terjadi banyak transaksi narkoba pada saat clubbing. Selain kebanyakan narasumber sepakat bahwa clubbing merupakan kegiatan tanda kutip wajib untuk dilakukan oleh banyak anak remaja zaman sekarang, selain itu mereka juga memaknai hal tersebut sebagai tempat atau ajang para anak muda itu untuk mencari jati dirinya. Nah, dalam penelitian ini tuh peneliti menemukan 3 posisi yang berbeda dari proses encoding dan decoding. Nah, dalam posisi yang pertama ini yaitu dominant hegemonic position. Para narasumber yang berada pada tingkatan ini menerima, mengakui, dan setuju dengan makna clubbing pada akun tersebut merupakan sebuah tindakan minum-minum dan cenderung bersifat negatif, dan banyak narasumber ini juga memiliki pendapat bahwa stigma anak orang kaya sangat melekat pada anak-anak yang melakukan clubbing. Lalu pada tahapan kedua ada the negotiation code position. Position code pada penelitian ini adalah para narasumber itu memahami gaya hidup yang ditampilkan oleh akun tersebut. Namun mereka memiliki pandangan tersendiri. Mereka mencampurkan interpretasi mereka dengan pengalaman sosial pribadi mereka. Nah, pada tahap ini itu banyak narasumber juga nggak terlalu setuju bahwa hanya orang kaya yang bisa menikmati clubbing tersebut. Nah, untuk yang tingkatan terakhir yaitu optional code. Posisi yang ketiga adalah optional code. Dalam penelitian ini para narasumber yang berada pada tingkatan ini itu juga memahami makna yang sama, dan juga memahami makna tersirat dalam produk media yang mereka konsumsi, yaitu pada akun tersebut. Namun mereka memiliki interpretasi yang berbeda dengan tingkatan narasumber yang lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bonaventura Eriko Pranata Haji Putra dengan NPM 200907428. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Resepsi Kekerasan Seksual Khalayak dalam Serial TV Game of Thrones yang ditulis oleh Adela Vira, Andiesta, dan Atwar Bajari. Nah, dalam jurnal ini, penulis itu memfokuskan masalahnya pada resepsi khalayak penduduk Indonesia terhadap adegan kekerasan seksual yang ditampilkan dalam serial film Game of Thrones. Nah, penulis itu menggolongkan responden berdasarkan model decoding Stuart Hall yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dominant hegemonic, negotiated, dan oppositional. Serial film Game of Thrones itu merupakan film bergenre drama fantasi yang diadaptasi dari novel seri karya George R.R. Martin yang berjudul A Song of Ice and Fire dan diproduksi oleh HBO. Nah, selama penayangan film ini sejak 2011, Game of Thrones bisa disebut sebagai serial televisi yang memiliki prestasi dengan sangat baik. Lewat 12 penghargaan yang diterima pada Emmy Awards 2016, serial ini berhasil menjadi acara televisi dengan penghargaan terbanyak,
dengan total 38 piala Emmy Awards. Nah, dari berbagai banyak penghargaan yang dimiliki dan didapatkan dari film ini juga menuai berbagai kontroversi. Nah, salah satunya adalah mengenai adegan seksual yang ditampilkan secara eksplisit tanpa adanya sensor. Nah, adegan seksual tersebut digambarkan dengan latar belakang dunia pada masa medieval yang syarat dengan adegan seks serta menampilkan tokoh pekerja seks dan pemuas hasrat. Tidak jarang terdapat unsur paksaan dan kekerasan dalam berhubungan seksual. Maraknya adegan tersebut menuai pro kontra di Indonesia khususnya. Terutama masyarakat Indonesia mengkonsumsi cenderung masih lekat dengan norma-norma serta nilai yang dipercaya berdasarkan dari budaya timur. Nah, rumusan makna yang dimiliki oleh penulis utama dari film Game of Thrones ini adalah adegan seksual yang berbasis pada abad pertengahan, di mana derajat perempuan itu masih jauh di bawah laki-laki. Adegan seksual dalam serial Game of Thrones ini ditujukan untuk usaha mengeluarkan sisi pervert atau cabul dalam diri khalayak. Berdasarkan komparasi antara rumusan makna, si peneliti ini membagi menjadi beberapa poin dari 8 informan yang menjadi subjek penelitian. Yang pertama yaitu mengenai pesan produsen yang mengungkapkan bahwa serial Game of Thrones dibuat dengan latar belakang pada era medieval, di mana derajat perempuan itu berada jauh di bawah laki-laki. 3 informan digolongkan dalam posisi dominan hegemonik, 4 informan digolongkan dalam posisi negotiated, dan hanya 1 informan yang digolongkan dalam posisi oppositional. Yang poin kedua, mengenai pesan produsen tentang banyaknya adegan seksual bertujuan untuk mengeluarkan sisi pervert atau cabul dalam diri khalayak. 4 informan digolongkan ke dalam posisi dominan hegemonik, 3 informan lainnya tergolong dalam posisi oppositional, dan 1 informan tergolong dalam posisi negotiated. Nah, untuk poin ketiga, mengenai pesan produsen bahwa berprofesi sebagai pekerja atau budak seks adalah cara hidup bagi perempuan non-bangsawan pada masa itu. Sebanyak 5 informan tergolong dalam posisi negotiated dan 3 informan lainnya tergolong dalam posisi dominan hegemonik. Hasil resepsi khalayak terhadap adegan kekerasan seksual dikelompokkan menjadi 6 kategori pembacaan. Yakni yang pertama, adegan kekerasan seksual yang ditampilkan adalah bentuk penggambaran budaya pada era medieval. Yang kedua, banyaknya adegan vulgar dengan unsur kekerasan bertujuan sebagai sarana pemenuh hasrat seksual bagi penonton. Nah, yang ketiga, adegan kekerasan seksual yang ditampilkan adalah strategi yang dilakukan produser serial Game of Thrones untuk menarik khalayak. Keempat, adegan kekerasan seksual merupakan bagian penting dari cerita yang diperlukan untuk memperkuat karakter dari dalam tokoh dalam cerita. Yang kelima, adegan kekerasan seksual ditampilkan adalah refleksi dari kehidupan yang terjadi di dunia nyata saat ini. Nah, untuk yang terakhir, yang keenam, banyaknya adegan seksual yang ditampilkan terlalu berlebihan untuk disaksikan oleh orang Indonesia yang belum cukup berpendidikan dalam hal seksual maupun media. Pembentukan resepsi khalayak juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah agama. Khalayak yang beragama Islam, khususnya, lebih tegas dalam menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap banyaknya adegan vulgar yang ditayangkan dalam serial Game of Thrones dan meyakini tayangan dengan unsur seksual tersebut tidak sepantasnya menjadi konten dalam serial televisi yang dapat diakses dan disaksikan dengan mudah. Faktor yang kedua adalah nilai-nilai sosiokultural. Nilai-nilai budaya timur banyak digunakan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang kental dengan tutur kata lemah lembut dan sopan dalam bergaul maupun berpakaian. Nilai inilah yang sedikit banyak mempengaruhi pembacaan khalayak terhadap kekerasan seksual yang ada dalam serial Game of Thrones. Nah, faktor ketiga adalah pendidikan. Khalayak yang memiliki minat pada seni akan tertarik pada detail, aspek artistik, pada kostum, properti, dan hal-hal lain yang berbau seni lainnya. Sementara khalayak dengan latar belakang ilmu komunikasi akan lebih fokus terhadap unsur intrik pada cerita di dalam serial film tersebut. Untuk kesimpulannya, resepsi khalayak
terhadap adegan kekerasan seksual dalam film Game of Thrones yang dimiliki oleh penduduk Indonesia berbeda dengan maksud yang diinginkan oleh pembuat naskah atau produser. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai faktor, seperti faktor agama, nilai-nilai sosiokultural, dan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa resepsi kalayak antara penonton dan pembuat naskah dapat berbeda yang kemudian dapat menciptakan perbedaan interpretasi dan penilaian. Sekian dari saya, terima kasih.